untuk pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya diniyah solehah al-fatihah. Ya toh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nambah duwun Pak Kipi kersa rawuh, Mas Ahmad, Mas Doni lan lintun-lintunipun ingkang badhe rawuh. Mari kita hanya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa sholawat kersa ngaso-ngaso dalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi virtual dalu menika berjalan lancar lan sampai pada pemahaman yang akan kita dapatkan dari Pak Gianto Kipe dengan mengulik, membuka-buka bagaimana hikmah, bagaimana rahasia semangat 10 November bagi dari kacamata DNSA. Ya, DNSA memicu kita untuk menjadi pionir. Suaranya membuka kecil. jalan pertama bagi hati-hati yang tertutup untuk menjadi pelopor perubahan umat di masa yang akan datang. Sudah tiba saatnya bagi kita merubah paradigma yang membelenggu perkembangan individual maupun kelompok untuk bisa mengangkat umat ini dari keterpurukannya. Metode-metode yang terpendam saatnya kita cari dan kita gali bagaimana dari Kumbang telah memancarkan sinar-sinar keberkahan dan semangat yang patut untuk kita selalu bombong mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendobrak cara-cara lama untuk sampai pada tujuan sehingga pada kesadaran yang kuantum saat ini bagaimana kita menggugah apa yang terpendam di dalam kesadaran kita untuk tampil kesadaran baru, semangat seperti yang ditunjukkan oleh bangsa kita di sebalik tanggal 20 November tahun-tahun permulaan perjuangan kita. Itulah yang saya tangkap apa yang akan disampaikan Pak Gianto GP, menggugah kita bersama untuk bagaimana peran yang bisa kita tampilkan dan Allah pilihkan untuk kita. Kita adalah pelopor nilai-nilai baru, yaitu bagaimana kita menjunjung tinggi kalimah Allah untuk bisa menggapai kejayaan umat, bukan tenggelam di kaki kafir-kafir dan di kaki begundal-begundal yang munafikun. Kita lah yang terpilih oleh Allah untuk membuka jalan sampai pada kembali ke Allah dengan benar. Mudah-mudahan monggo Pak GP, apa yang saya bukakan di sini ada gregetnya, monggo dipun wedarkan kepada kita. Assalamualaikum Pak GP, monggo. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu sugeng pepanggihan kalian kula kang wonten Jawa Tengah, Pak Ahmad, Mas Doni, Mbah Yayin, Pak Dr. Slamet dan yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan mengucap syukur alhamdulillah kita selalu dibimbing oleh Allah istiqomah dalam keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Seperti ngendikan Mbah Yayin tadi, jadi kita itu
tidak menjadi begundal-begundale kafirun ning iso mandiri dan bisa menjadi corongnya Allah untuk perubahan iman dan takwa. Maksudnya perubah dalam arti yang meningkat. Bukan berubah soyo elek, tapi meningkat lebih baik lagi. Manusia pilihan Allah. Manusia pilihan, betul. Terus yang perlu kita sampaikan malam hari ini, Mbah Yayin dan para yang hadir dalam acara rutin Malam Rebu ini adalah kenapa saya mengambil hikmah 10 November, karena memang saya tahu saya paske ini kan bulan November, masih November, dan makalah ini sudah lama sebetulnya mau saya sampaikan kemarin itu, tonggo saya punya kerja, jadi saya mundur lagi itu loh Mbak. Nah, terus akhirnya saya baru bisa sowan malam ini. Begini, kalau kita berbicara 10 November itu adalah sebenarnya di balik layar 10 November itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, terus corongnya adalah Bung Tomo. Jadi seperti apapun 10 November itu tidak lepas dari para santri-santri yang hebat. Dan kalau kita berbicara 10 November, sebetulnya 10 November itu adalah miniatur daripada Perang Badar. Di mana Subhanallah. 3.000 pasukan melawan 10.000 pasukan. Penjenengan kalau melihat perang 10 November itu, berapa sekutu yang sudah siap di pelabuhan Surabaya sampai dengan Tuban Gresik itu, semua sudah mengepung Surabaya sekitarnya. Tapi para santri tetap dengan tegarnya. Ada satu cerita bahwa di sanalah Mbah Hasyim Asy'ari setiap perempatan itu disebari kacang hijau. Paunya itu tentara Republik luar biasa banyak. Padahal itu hanya kacang hijau. Itu karomahnya salah satu karomah yang tidak pernah kita sentuh, tidak pernah disampaikan di permukaan. Sebetulnya itu Subhanallah. yang sebari kacang hijau di tiap perempatan, baunya itu tentara luar biasa banyaknya. Sehingga Belanda juga ketir-ketir. Dan dari perang Badar dan perang 10 November dan hari ini kita ini juga berperang, Mbak. Berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, dari perang Badar hingga perang 10 November itu senjatanya bukan karena hebatnya peralatan senjata, bukan. Wastanginu wasobri wasolat. Al-Baqarah ayat 45 sama 46. Wastanginu wasobri wasolat. 45-nya mana ini? 40 kok ini. Wastanginu bisobri wasolat. Wa innaha laga birotun ilangalal kosingin. Aladina yadununa anahum mulaku robbihim wa anahum ilahi rojimun. Jadikanlah sabar dan sholatmu itu pertolongan. Nah, menjadikan sabar dan sholat itu menjadi pertolongan itu ternyata sulit, berat. Innaha lakabirotun itu sangat berat. Ilal ngalal kosingin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ayat berikutnya menerangkan yang khusyuk itu siapa? Alati yadununa anahum, yaitu orang-orang yang yakin akan anahum mulaku, orang-orang yang yakin bahwa besok aku akan ketemu sama Allah, sama Robihim, sama Robnya, dan yakin bahwa hanya kembalilah kita ke sana.
Alati yatununa anahum mulaku robihim wa anahum ilahi rojiun, dan yakin bahwa banyak kembali kita itu kepada Allah. Dari dua ayat ini, para pendengar sekalian, dari kata mata DNSA, insya Allah besok tanggal 3 itu akan dikupas oleh Pak Bun, bahwa sebenarnya perang Badar, perang 10 November, dan sampai hari ini ada perang Palestina, itu sebenarnya kalau kita mengkaji dari sejarah, kita ini diberi senjata untuk meraih hidup yang lebih baik, yaitu dengan sabar dan sholat. Tetapi pada umumnya kita ini nggak sabar, sholat kita kacau. Contoh, di Palestina itu secara nalar. Palestina digempur oleh Israel. Padahal saudara-saudara kita yang ada di sana, Saudi Arabia, Emirat Arab, Turki, Lebanon, Libya, itu semua kan orang Islam. Tapi mengapa diam? Tidak ikut menyerang, membantu. Membantunya dalam arti paling membantu bantuan makanan, dan itu membantu kalian. Ini bisa kita hikmai bahwa mereka itu sabar dan yakin bahwa besok yang akan menggempur Israel itu adalah Allah sendiri. Kenapa? Logika, Pak. Sekitar ini kalau ngelumpuk negara segitu aja digempur bareng-bareng habis. Pasti habis. Tapi mesti ada satu cerita. Lah nanti kan Amerika marah, Inggris marah kan. Urusan. Tapi yang kita dengungkan, kita hikmai ini adalah ini, ayat ini. Mungkin orang-orang di sana sudah membaca. Karena orang-orang Palestina sampai hari ini doktrinnya sangat kuat. Dia lebih baik mati syahid daripada hidup berdampingan dengan Israel. Jadi dia meninggal itu harapannya saya meninggal kena bom perang itu tidak masalah. Luar biasa. Jadi mereka sudah menjadikan sholat dan sabar itu senjata yang paling ampuh. Itu sulit. Tapi alati yadunu mulaku robahum, bahwa dia yakin bahwa nanti dia ketemu sama Allah. Yakin bahwa Allah yang akan menyelesaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemarin saya ini mewakili komite sekolah saya, komite SD, cucu saya. Kebetulan saya ketua komite. Mendapat data yang luar biasa. Bahwa pelecehan atau itu ADART, artinya apa Mas Yaya artinya? KDRT itu apa, Pak? Kekerasan dalam rumah tangga itu yang terbanyak itu dialami kekerasan seksual. Ini data di tempat saya itu terjadi sampai 47 kasus, Pak. Dan yang paling menghebohkan itu ada cucu hamil kelas 5 SD yang menghamili itu kakeknya. Coba. Luar biasa. Ada siswa SMP hamil karena ayah tirinya, orang tuanya. Dan itu bukan di penjenuhan, kalau nanti melihat data daerah penjenuhan itu juga ada, Pak. Saya bukan masalah kekerasan seksual, tapi inilah sinyal kekalahan perang kita terhadap hawa nafsu. Sehingga kita tidak sabar lagi, sholat kita sudah tidak sholat yang punya yakin kepada Allah bahwa
sholat kita ini adalah pertemuan kita dengan Allah, dan kita yakin waktu kita sholat itu sebenarnya kita itu bertemu sama Allah. Karena tidak sabar itu tadi, hingga terjadi kekerasan seksual seperti itu, yang luar biasa. Jadi jamaah rahimakumullah yang saya hormati, ini sangat-sangat memprihatinkan. Kalau itu kejadiannya anak-anak muda sama anak muda, wajar itu karena anak muda. Ini loh orang yang sudah, dan Pak Guru, ada guru lagi, guru yang menjadi pendidik malah 5 santrinya habis, akhirnya penjaranya itu hukumannya lebih setengah, Pak. Jadi kalau dia itu mestinya kena 15 tahun ditambah setengah, sehingga dia kena 17 tahun. Itu masalah hukumnya, tidak masalah. Tapi iya, mari kita merenung. Sebetulnya secara tidak langsung kita ini kan dididik sama kejadian-kejadian. Kejadian di 10 November, kejadian di Badar, kejadian di Palestina. Bahwa kita ini kalau mau melihat diri ini, waktu menghirup napas masuk, keluar Allah, Allah, Allah. Ini benarkah kita ini sudah menyatu dengan Allah, dalam artian sudah ada sabar, sudah ada yakin. Sebab begini, 2 hal yang harus kita renungkan. Orang hidup ini kan ada 2 hal. Satu, yang cocok dengan sanubari kita. Yang kedua, tidak cocok dengan sanubari kita. Dua-duanya memerlukan sabar. Yang cocok itu kita harus sabar, dapat sehat, dapat rezeki, dapat kesempatan, dapat jabatan, itu sabar. Kalau tidak, runyam. Nah, yang tidak mencocoki kita, sakit, bangkrut, PHK, itu kan tidak menyenangkan. Itu juga harus ditangani dengan sabar. Sebab Imam Ghazali ngendiko di Tazkiyah Tunab itu bahwa 3 unsur yang harus dihadapi dengan sabar. 1, sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar mendapat cobaan. Maksiat saja dulu sabar, Pak. Maksiat. Coba maksiat itu kalau nggak pakai sabar, nggak jadi. Contoh minum arak itu, rolling gitu tau. Kalau nggak sabar, raya nggak jadi minum itu, entah nanti. Minumnya pelan-pelan, dinikmati, kan begitu. Bukan kok Mbah GP bekas peminum dulu, itu cerita. Jadi minum itu aja loh, pakai sabar. Itu maksiat padahal itu. Apalagi yang mencocoki dengan kita. Wah, senang ini kita dapat promosi menjadi Pak Camat, menjadi Pak Lurah, atau menjadi Bupati. Itu kalau tidak sabar, kacau, Pak. Nah, dari inilah sebenarnya sebetulnya judul yang saya aturkan itu tadi sebetulnya sabar dan sholat. Tapi saya trennya bahwa itu kita ambil dari 10 November. Sebab waktu 10 November itu kalau Bung Tomo dan kawan-kawan nggak sabar, nggak nurut sama Mbah Hasim, tenang, sabar, banyak zikir, dan mereka sholatnya tidak hebat, habis Pak sama Belanda. Jarak jauh Belanda itu bisa menghabiskan dari pantai Surabaya itu bisa masuk sampai sekian kilo senjata. Tapi apa? Luar biasa. Hanya dengan bambu runcing. Allahu Akbar, Allah. Belanda terbirit-birit. Lari terbirit. Dan sampai sekarang menjadi sejarah yang itulah yang perlu kita kaji malam hari ini.
sabar, dan sholat. Nah, sholat dan sabar itu berat, memang berat, Pak. Bukan semua siap. Kita sendiri, orang-orang seperti kita ini sendiri aja, kadang-kadang sholat kita ini masih cangco. Hari ini bisa kusuk, besok sudah tidak kusuk. Hari ini ada masalah bisa kusuk. Terus begitu, itu namanya manusia. Tapi memang berat. Lah, sholat sabar ini bisa menjadi ringan, bisa menjadi hanya bagi orang-orang yang kusuk. Itu adalah orang yang yakin itu tadi, yakin bahwa kita itu setiap sholat belum yakin bahwa kita bertemu sama Allah. Kita sholatnya masih sholat badan, belum jiwa kita, belum nafs kita belum ikut. Jadi seperti dawuhnya Pak Pur, bahwa waktu kita sholat itu harus jiwa kita menyadari bahwa yang menggerakkan tubuh, jasad, jiwa, dan ruh ini adalah Allah. Waktu sholat biasanya kalau sudah Allahu Akbar itu kita harus menyadari bahwa ya Allah, aku menyadari, ini berarti jiwa. Kalau aku menyadari, aku jiwa. Tapi kalau sudah bukan aku menyadari lainnya, itu berarti sudah pikiran. Itu sudah ngelambiar nanti. Mesti keinginan kalau sudah pikiran kan kayaknya. Tapi ya Allah, aku menyadari bahwa jasad, ruh, dan jiwaku ini adalah penjenengan yang menjalankan sehingga aku bisa bertakbir sholat apa itu? Sholat isya, sholat zuhur, sholat hajat, sholat duha, dan itu harus diajak seperti itu sehingga nanti kita yakin, kita bisa sadar dan pasrah. Waktu sadar dan pasrah inilah yang dinamakan tawakal. Di tawakal itulah yakin yang muncul. Demikian Mbah Yayin, kurang lebihnya mungkin nanti bisa kita sambung karena ada Pak Edi Pur, ada Mas Ahmad, ada Mas Doni, mungkin bisa saling menambah. Mungkin nanti Pak Dr. Slamet mungkin menyusul. Jadi nanti kita bisa sharing dari apa yang saya aturkan. Mungkin kurang lengkap atau kurang kita bisa kita tambah. Yang penting kita garis bawahi. Ternyata sholat sabar dan sholat itu mudah diucap, tapi sulit dilaksanakan. Gampang yang melaksanakan kalau itu kusuk. Nah, kusuk ini bisa kusuk kalau kita yakin. Nah, kita yakin itu karena kita sadar dan pasrah sama yang punya yakin, yaitu Allah. Begitu sekedar untuk kultum, mungkin bisa kita sambung. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Edi bisa menyambung, Pak Ahmad, Mbah Yazid, monggo. Iya Pak Iping, wah sangat dahsyat sekali bahwa sholat yang selama ini kita kerjakan sudah bertahun-tahun sepanjang hidup kita ternyata masih bolong-bolong. Bolong-bolongnya sih wajar, Ya. tapi bobot sholatnya, Bolong-bolong bobotnya itu Mbak. Bisolati wasta'inu bisabri wassalat. Itu adalah sangatlah berat. Ada 3 komponen untuk bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Ada persepsi yang salah selama ini terhadap sholat khusyuk kita. Sholat khusyuk itu dipandang sebagai sholat yang berkonsentrasi, yang tidak konsentrasi itu tidak terganggu dengan siapa-siapa.
Sehingga mewarnai sebagian dari kita percaya kalau sholat itu dengan ritualisasi yang sedemikian padatnya dan tingkah apa itu persyaratan yang ketat untuk mencapai tingkat itu. Namun pada dasarnya kesadaran kita yang tumbuh ketika sholat akan membawa kita kepada pencapaian kondisi yang bisa kita rasakan sejauh mana sholat kita menghampiri jiwa kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri lewat seruannya kepada Bilal. Kalau beliau dalam kesibukan, contohnya pada peristiwa yang beliau alami ketika perang Khandaq, bagaimana mengkerahkan para sahabat untuk membangun parit demi keselamatan kota Madinah saat itu. Beliau hanya berseru kepada Bilal, "Ya Bilal, afrikhna bis sholat." Ketika beliau melihat para sahabatnya begitu sibuknya sepanjang hari sedang puasa dan menggali parit, beliau hanya menyerukan kepada para sahabat, "Bilal, istirahatkan, gembirakanlah kami dengan sholat." Itu dipakai untuk bisa menyusun kembali kekuatan-kekuatan, ternyata memulihkan semangat. Itulah salah satu kondisi sholat yang bisa kita pakai untuk menimbulkan kondisi senang bersolat. Kalau kita bisa membawa kondisi jiwa kita kepada senang bersolat, itu satu potensi dasar yang ditunjukkan oleh Allah bahwa kesadaran kita tumbuh dengan kegembiraan yang kesadarannya kesadaran dengan demikian akan membawa kondisi-kondisi jiwa yang lain, seperti kalau sudah senang, ia akan memiliki gembira yang sangat menyamudra, karena apa itu penghayatan sholat kita tidak hanya senang, mudra membuat ketenangan hati kita lapang dada, dan yang juga berikutnya adalah suasana yang tidak gemuruh tapi tumungkul kepada tujuan sholat itu lebih dalam lagi karena kita Allah, dan akan mengakibatkan sebuah perasaan yang terbang sampai dan yang tidak bisa kita hapusi ialah bagaimana akhir sholat kita. Apakah sholat kita itu kita menjadi sangat tenang dan tidak terperikat. Ketenangan itu berupa gandrungnya kita kepada 5 potensi dasar jiwa kita yang bisa kita ukur adalah akhir adalah bagaimana kita kalau kita sholat kita tidak akan bisa mengakhiri sholat kita senang dan ingin mengulang-ulang
Tanyakan itu Mas Muhammad itu dari dari Nganjuk itu. Kalau orang senang melakukan kesenangan tidak akan putus-putusnya. Orang iso mutus enggak iso. Anak tarang pungi sholat tahajud. Ya tak tutup nih nanti subuh lah. Itu menunjukkan potensi-potensi yang bisa kita rasakan ketika sholat. Senangnya yang benar. Mudra perasaan. Itulah ciri-ciri bagaimana Allah menghidupkan jiwa kita. Dan kokoh dalam hanya dalam sholat itulah memang dan itu kesadaran yang kuantum bilangnya Pak Guru karena elemen dasarnya masuk ke dalam bahwa kekosongan itu tidak ada di dunia ini. Kekosongannya ada positif dan negatif. Dalam positif dan negatif kekuatan bom dalam kekosongan. Ya. Potensi itu yang tidak lupakan kuantum bisa menolong kita dalam kalau mampu kita dalamkan lebih dalam. Mudah-mudahan Pak GP ini hanya apa itu mungkin Pak Edi mau nambah tuh Mbah. Non? Pak Edi mau nambah. Monggo dari Pak Edi. Luwe napa monggo. Enggak Pak Edi. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Sakit anu. Sakit. Nggih, monggo ini sakit wedal Pak Edi. Pak Edi Mas Pak Edi. Paparan dari Enggak Pak Edi. Pak Joko. Sampun masuk. Bun. Suaranya masuk Pak Edi, masuk. Oh, masuk. Nggih. Masuk Bun. Nggih. Yang intinya semuanya bahwa Allah itu kan memberikan potensi kepada kita. Sadar bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu Orang mat Bu. Yang mempunyai kemampuan untuk merespon. Belum mlebu Pak. Dalam jarang masuk. Belum masuk. Saya Pak Edi. Nggih. Nah. Suaranya kecil, Pak. Oke, suaranya kecil banget ya. Lah, masuk. Halo. Ampun. Oke. Masuk. Oke. Masuk tuh. Begini, ini hanya sedikit saja menambah bahwa Satu, itu suatu apa ya, potensi kepekaan yang Allah berikan kepada kita itu sudah muncul apa belum, yang berpondasikan artinya basicnya itu adalah sabar dan sholat. Iya. Sabar dan sholat. Iya, wasta'in bisabri sholat. Berekspresi kepada perilaku kita. Artinya pada 10 November itu kan kita dipertontonkan, diberikan stimulan oleh Allah, dirangsang oleh Allah, diberikan seperti itu, didatangkan Belanda ke negara kita. Kemudian itu adalah merupakan rangsangan, stimulan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang dibiji, yang dinilai oleh Allah, responnya kita kepada rangsangan itu bagaimana? Nah itu otomatis yang kita lawan karena memang itu nggak sesuai dengan nurani kita. Allah memberikan nurani kepada kita bahwa kita itu bisa nyambung dengan sesuatu yang baik. Nah kalau ada sesuatu yang tidak baik, maka kita juga nyambung. Tapi nyambungnya kan nyambung kontra. Iya. Nah, dan sikap kita, sikap para pejuang itu adalah yang nanti dibiji oleh Allah sikap itu. Nah, sikapnya bagaimana? Ada sikap yang penjilat, ada sikap yang melawan.
kedoliman itu, yang dilawan itu bukan sesama manusianya, tapi karakter kedolimannya itu, karakter yang tidak baik itu. Betul. Nah, otomatis Betul. kalau kita selalu nyambung dengan Allah yang Maha Suci, maka kita kan harus mensucikan diri kita, melembutkan hati nurani kita. Nah, dengan Iya. demikian, kalau mencapai situasi seperti itu, maka melihat sesuatu yang tidak baik itu pasti apa ya istilahnya, ada respon. Surah logo. Nah, Harus dileburkan. respon kita itu nanti yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Yang Allah lipat Surabaya gandakan. Iya. itu sih Iya. responnya seperti itu. Nah, tapi nggak terimalah. Yang intinya sebetulnya kan meluruskan kembali orang-orang yang salah. Tujuannya itu. Dan di dalam Subhanallah. Iya. doa-doa kita kepada orang-orang yang salah terhadap musuh pun, agar Allah memberikan hidayah. Allah memberikan mengilhamkan di dalam nuraninya, di dalam jiwanya, agar perilaku yang tidak baik itu disadari dan diakhiri, sehingga digantikan oleh karakter-karakter yang baik. Jadi diusir, ya. Jadi tempatnya itu, wadahnya itu yang semula diisi oleh kedoliman, kemunafikan, kejahatan, keserakahan, nah itu nanti supaya diusir, digantikan oleh hal-hal yang positif, hal yang baik, ya. Sifat-sifat mulia yang Allah berikan kepada kita nanti bisa mendominasi. Akhirnya betul-betul karakter yang Allah berikan itu, sifat-sifat mulia Allah yang ditanamkan di dalam diri manusia itu akan menjadi Betul. husnul, ya. Jadi husnul akhlak. Husnul akhlak yang baik, husnul yang baik, yang harapannya seperti itu. Bahwa kita hidup ini sebagai pelopor kebajikan. Ya, Jadinya kalau kita berjuang di jalan Allah, tentu saja akan menjadikan memantik potensi baik. Kalau kebajikan, dengan kebajikan akan memantik perbuatan baik, tapi melawan kemungkaran adalah lebih baik. Itulah hal-hal nilai yang terpuji di antara spiritualis kita. Jadinya kalau kita datang membuat kebajikan, itu adalah panggilan. Seperti orang datang ke dunia yang baik ini adalah amal soleh. Jadi begitu nilainya akan berubah begitu, sehingga semangat itu akan membawa kepada cita-cita luhur kebajikan hidup yang diridhoi oleh Allah. Amin. Sehingga revolusi jihad itu mendapat sambutan yang sedemikian hebatnya di kalangan santri Jawa ketika itu. Tidak lepas dari potensi yang dimiliki oleh kiai-kiai yang mampu memantik semangat juang mereka, namun cita-cita perubahan baik adalah yang masih murni. Tapi kalau sudah suasananya seperti kini, aduh subhanallah, mudah-mudahan Allah membimbing kita menuju jalan yang terbaik. Tapi di dalam peperangan 10 November itu kalau tidak ada sabar para pemimpin kita, para pejuang kita, kalah Pak kita. Kalah Pak, ya. Karena seperti Mbak Hasyim, sabar. Tunggu, masuk dulu. Itulah watak suci kita. Pak. Kalau nggak sabar, wah habis kita. Iya. Karena pada luar kelihatan. Nah, karena sabar, ini jadi konteks kita itu mengaktualkan sabarnya itu. Itu watak yang diwariskan oleh leluhur kita
Ya. Orang yang sabar, sabar Ya. menerima keadaan itu sabar, Ya. dan akhirnya akan Jadi seperti ngedikannya Pak Edi tumbuh. Pur tadi, bahwa itu Allah lah yang di situ, dia Allah memberi pelajaran di ayat Iya, Baqarah 45 sama 46 itu tadi, direfleksikan oleh para pejuang kita, sabar Pak, iya. sabar akhirnya dia bisa menggulingkan hal-hal yang dolim menjadi kebaikan. Ini kersane Kalau Allah, Pak. mereka itu tidak disangoni, sabar dulu Pak. Wah, ya ya. Jenenge ngamuk, Pak. Kalau ngamuk itu ngawur. Dilanjut. Nggih. Nggih. Jadi Monggo Pak itu ya. Edi. Saya. Jadi intinya memang di dalam diri kita itu diberikan bekal oleh Allah kesabaran. Dan setiap menyelesaikan persoalan selalu dengan sholat. Seperti kita mengikuti jejak Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi setiap menyelesaikan masalah selalu sholat. Jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang lah kita sendiri itu sholat kita yang jadi masalah. Ninggal ke sholat ya Pak ya. Kalau Kanjeng Nabi menyelesaikan masalah, saya itu kalau mungkin sekarang kita ini meninggalkan sholat ya. Sholat kita itu jadi masalah. Yang utama itu jadi titik suatu kesabaran mau berubah, artinya berubah ke arah yang positif. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dzamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman artinya memang betul-betul iman, di dalam dirinya itu ada iman. Jadi sadar akan Allah Subhanahu wa taala. Yang utama ini ya sesuai dengan kita tema-tema kita di NSA ya sadar Allah, terutama sadar Allahnya ini yang prioritas. Jadi pegangan kita jangan sampai itu lepas. Sadar Allah itu harus tetap tertanam di dalam nurani kita. Nggak boleh lepas itu apapun yang terjadi. Iya, betul Pak. Nggak boleh seperti itu. Nah, sehingga maka di sadar Allah itu mau hijrah ya, artinya branding ya, berubah ke arah yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan yang positif, bukan perubahan yang negatif. Selalu berubah. Artinya motivasi diantaranya adalah merubah karakter orang-orang yang tidak baik menjadi karakter yang menjadi baik. Artinya nggak rela orang-orang saudara-saudara kita yang jahat itu nanti masuk surga, masuk neraka, kita nggak rela. Jadi artinya diajak diluruskan kembali dengan kesabaran kita, dengan penyampaian yang sangat persuasif, yang sangat baik, sangat bijaksana, sehingga tidak terjadi perselisihan yang sangat hebat. Kalau sesama kita kan begitu, tapi kalau itu jelas-jelas penjajah, kalau diingatkan dengan baik-baik nggak bisa, otomatis harus dilawan. Itu ya, wahajaru, kita mau menyiapkan diri, wajahadu. Nah, wajahatunya ini kita berjihad di jalan Allah, sadar kita ingin menghancurkan karakter yang tidak baik. Karena karakter yang tidak baik itu ada di dalam diri manusia, maka manusia ini yang kita ya. Karena kalau nggak dihancurkan nggak bisa selesai, ya ini harus dihancurkan otomatis. Itu yang terjadi perang penghancuran. Bukan berarti kita itu menjadi orang jahat, tidak. Tetapi intinya adalah membuat mereka itu menjadi baik. Harapannya seperti itu. Nah, karena memang tidak bisa seperti itu, ya otomatis ya untuk mengusir karakter yang tidak baik yang namanya penjajah itu, kejahatan itu, ya harus dengan kekerasan, berperang, ya, jihad dalam keadaan perang. Mungkin ini Mbak yang kita bisa renungkan. Kemudian juga nanti disambung dengan yang lain, ada penjelasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Edi tambahannya. Mungkin Pak Ahmad Maruf mau nambah, monggo silakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tema yang sangat bagus untuk kita dalami saat ini. Apalagi ini keadaan-keadaan yang
sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi. Jadi dua senjata tadi yang perlu kita pegang yaitu tentang sabar dan sholat. Nggih. Nah, ini saya akan nambah sedikit masalah yang sabar. Sabar ini seperti yang diterangkan di surat Al-Imran kalau nggak salah, ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu. Jadi perintah sabar ini bersabarlah dan teruslah kuatkan kesabaran. Ini berarti memang sabar ini perintahnya tidak sekali ya. Iya, tapi terus menerus Dan kuatkan istiqomah. Berarti Istiqomah terus. Nggih, sabar betul, itu betul. berat. Nggih, betul. Nah, karena sabarnya berat, maka di waktu perang ini ya, perang Badar ya, itu waktu sepulang perang Badar itu Rasulullah kan memberikan satu Ditanya nasihat sama sahabat. bahwa ketika kita sudah selesai menghadapi Perang perang Badar, Yang kecil. tapi akan Asyik. menghadapi perang yang lebih berat lagi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Dahul nafsi. Nah, ini yang harus betul-betul kita gali kekuatannya, karena seperti yang indikasi disampaikan oleh Mbak GP tadi, sampai kakek memperkosa cucunya, perilaku yang aneh. Ya ini karena memang kondisi Kalah. kita saat ini banyak yang kalah. Padahal kita ini sebenarnya disuruh jadi pahlawan. Jadi 10 November kan kita gambaran Iya. supaya kita jadi pahlawan. Iya, betul, Pak. Ya, tapi kenyataannya karena Kalah. barangkali senjatanya itu tidak paham atau apa, barangkali bukan jadi pahlawan, malah jadi pecundang, malah jadi gendel atau apa tadi. Nah, ini maka kita bicara seperti ini ya termasuk menggali kekuatan. Betul. Ini maka sabar ini bagaimana supaya pilar-pilar sabar ini bisa terus kita kuatkan ya. Selain kita sholat, ya sholat itu indikasinya adalah supaya sadar Allah kita ini terus kuat dan kuat. Nah kemudian sabarnya ini juga berat karena kita tidak cukup sambung Allah saja, karena kadang-kadang kita ini dihadapkan pada satu masalah-masalah yang kadang-kadang itu tidak cocok dengan apa dari keterangannya bagi, tidak cocok dengan hati nurani kita. Nah ini yang banyak sehingga orang ada yang mengeluh keadaannya jadi stres atau konflik atau tertekan atau apa. Ya makanya ada orang Jawa itu sampai ngarani sabar itu enak watese lah. Nah, ini barangkali karena mereka tidak paham DNSA ini. Iya. Ya ini kita kita ulik sedikit penunjang kesabaran ini, kita kembali yang seperti disampaikan oleh Pak Pur ini, yaitu kita kaitkan dengan cipta rasa 3T itu. Cipta rasa karsa. Jadi ketika keadaan berat, nah kita cipta rasa ini harus senjata ini harus kita bangkitkan lagi, kita lakukan, kita istilahnya kita lakukan sampai betul-betul klik dalam diri kita ini. Jadi bagaimana keadaan tidak menyenangkan, keadaan sulit, tapi kita tetap membenarkan Allah. Jadi sebelum paham T1 ini kan orang kadang-kadang begitu sulit, nyala Gusti Allah. Nyala mana, akhirnya malah bukan masalah itu tambah terurai, bukan tambah ada solusi, malah tambah malah tidak karu-karuan. Dan ini yang banyak dialami oleh kebanyakan manusia. Maka ketika kita menghadapi keadaan yang walaupun itu tidak cocok dengan hati kita, ya kita belajar dan melatih. Namanya melatih ya tidak langsung bisa terjadi pencerahan, ya otomatis melatih. Yang penting kita belajar untuk membenarkan Allah, sehingga sedikit demi sedikit kita mendapatkan pantulan dari kita usaha mensucikan Allah, membenarkan Allah, kita mendapatkan itu sikap menerima. Ya, sikap menerima ini tidak sikap menerima yang pasif,
tetapi sikap menerima Aktif. yang aktif. Ya kita menerima, tapi kita tetap mencari ide-ide yang bisa menjadi keadaan kita lebih baik. Nah, makanya kita tambah lagi dengan T1 ya, T2 yaitu kita terus berusaha dan melatih untuk berterima kasih pada Allah. Karena dalam segala keadaan-keadaan kita, baik itu kita cocok dengan hati kita atau tidak, maka itu sebenarnya adalah semuanya itu memuji Allah. kepada Allah. Nah, disinilah kita akan mendapat pantulannya sehingga muncul rasa syukur. Nah, ketika muncul rasa syukur inilah pintu kita akan mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak kita Nikmat ketahui. yang kekal dari Allah. Nah, itu di surat berapa itu? La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita syukur, ya itu akan terbuka itu nikmat-nikmat yang lebih baik yang akan diberikan kepada Allah kepada kita. Nah, kalau kita tidak T1, tidak T2, maka ya azabul lasyadid itu. Sehingga keadaan itu bukan malah membaik, malah tambah tekanan dari tekanan. Makanya kita terus belajar untuk syukur ini. Lah kadang-kadang ya lalai, maka ada saling mengingatkan begini, akhirnya kita syukurnya itu diperbaiki lagi. Karena namanya latihan itu ya walaupun kita belum langsung 100%, yang penting sudah tahu ancer-ancer ini insya Allah tidak ngedrop. Ya. Ya, kemudian dilanjut lagi dengan T3, bagaimana kita tetap mengagungkan Allah dalam segala yang kita alami. Itu memang ada keagungan Allah. Di situ tidak lepas dari kuasanya Allah. Maka dengan terus melatih kita mengagungkan Allah, sehingga kita akan diberi yakin dengan pertolongan Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Itu kekuatan yang kita ini kadang-kadang tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan. Sultan. Tata juga begini. Jadi barangkali T3 ini memang terus hari-hari senjata kita untuk melatih diri supaya sabar kita ini bisa membaik. Betul. Nah, ketika sabar kita membaik, sholat kita baik, lah insya Allah yakin. Ya, jiwa pahlawan ini insya Allah ya, walaupun betul-betul pahlawan tulen, paling tidak senjata itu dapat itu. Ya. Nah, kalau orang dulu itu kan cuma bambu runcing, kacang hijau disebar. Lah saat ini ya T3 itu ya. Insya Allah. Ini apalagi kita ini ya, yang penting bagaimana kekuatan ini hari-hari supaya kepahaman kita tentang sadar Allah ini bertambah. Lah ini sudah merupakan satu jalan supaya diri kita ini tidak pecundang, tidak kalah dalam kehidupan ini. Amin. Insya Allah itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Wah, hebat Pak Ahmad Ma'ruf. Bahasanya jadi memang refleksinya itu akhirnya juga ke situ, 3T. T3. Atau T1, T2, T3. Nah, T1, T2, T3 itu dalam implementasi itu harus ada sabar. Ada sabar. Saya dapat ilmu baru tadi sore itu. Kena apa saya kok seperti ini ya Allah. Kaki saya kebas, kaku. Ternyata saya tidak sabar dan sombong. Inalah sengit tangan. Sombong. Dan sombong itu tidak pernah kita sadari. Contoh, kowe ini ora enek aku, Bu. Ora dadi pegawai kowe. Itu sombong itu, Pak. Kowe ora dadi aku, ora dadi pegawai kowe. Sombong. Ternyata tuh
itu sombong yang luar biasa. Itu sudah wah, cara-carane ngenyek Gusti Allah. Tapi Subhanallah. dia tuh seperti omong seperti biasa. Jadi betul omongannya Pak Ahmad Ma'ruf, Pak Edi Pur itu tadi betul. Kita endingnya kembali ke sadar Allah. Dan itu benar itu. Saya dan lu apa Pak Mbah Yayin. Lucunya setelah saya menyadari itu saya banyak istighfarnya itu. Tadi itu saya langsung dari masjid tidak sholat ba'diyah langsung kayak tanya dokter, Pak saku anu dok turun apa itu tekanan darahku ya sono cepet nggak salah tutup. Tekanan darah saya berapa? Mudun Mbak 140/90 coba. Kemarin tuh 170 100 luar biasa. Ternyata pengaruh daripada syukur yang dikatakan penjenengan tadi sadar Allah T123 itu akhirnya refleksinya adalah saya sabar. Belum bisa sabar dan masih sombong. Tidak saya dasar, saya tidak sadar. Jadi kemarin itu mungkin saya kalau khotbah Jumat gitu mungkin lu aku iso to Jumatan sing luwih apik timbang kowe. Katanya gitu dalam batin saya mesti seperti itu. Itu Allah enggak ridho. Saya diantem sama sakit kaki. Sakit kebas. Dan alhamdulillah setelah pelajaran ini tadi termasuk ilmune Pak Edi Pur itu ngelumpruk itu ternyata mudah. Iya, ngelumpruk Pak. Ngelumpruk. Oh iya, ngelumpruk. Setelah ngelumpruk dapat ilham. Berkas warasan. Akarnya tadi tekanan darah saya itu menjadi normal 140/90 lagi. Alhamdulillah. Saya bisa olahraga baik lagi. Jadi ini ending daripada judul saya tadi itu. Sebetulnya siapa yang dikatakan Pak Ahmad Ma'ruf dan Pak Edi Pur tadi. Iya. Kan kalau ya Mbah Yayin yang sudah menyambung artinya mucui ya seperti itu. Berarti kita ini walaupun hanya berempat itu nyambung. Apa yang saya nyambung Pak. Kalau nggak nyambung nggak mungkin penjenengan ngomong. Ini sayangnya Mas siapa itu? Jombang Mas. Pak dokter nggak rawuh, nggak mau keluar. Mas Anu itu operatoritasnya Mas Doni. Mas saya Doni. Mas Doni mestinya komen. Ayo Mas Doni. Waktunya. Waktu aja masih panjang nggak mau. Ayo komentar Mas Doni. Penjenengan sing makili generasi muda. Nggak bagi saya sih mohon izin dulu ya Bapak-bapak. Dari pembicaraan panjang kita bersama tadi yang saya tangkap justru semacam pesan ya dari Allah. Kira-kira suatu saat nanti kalau kita dipertemukan dengan pertempuran seperti dulu ya, karena Kanjeng Nabi sendiri kan dawuhnya begitu. Di akhir zaman nanti ada perang besar yang melibatkan semua umat Islam. Ya, tapi uniknya sebelum para mukminin itu berperang, saya bilang mukminin ya, karena sebelum peperangan terjadi kabarnya antara orang yang mukmin dan orang yang munafik itu dipisah sama Allah. Nah, yang jadi pertanyaan ini menuju ke sana itu kita sudah siap apa belum menjadi orang mukmin, itu yang saya tangkap pertama dari pembicaraan panjang itu. Kemudian kalau memang kita diizinkan oleh Allah sebagai orang-orang mukmin yang turut berperang, karomah seperti itu
apa ya, sepertinya sudah ada bekal gitu loh dari sekarang. Kita sudah diperkenalkan dengan teknik-teknik makrifat yang super simple di Wasilatul Pakpur ya. Kemudian kita diajari dengan bagaimana Itu menerima. semuanya. Ini Ya, kalau ya, kita ya. refleksi mencontoh para pendahulu kita dulu, para masyayikh, para yai, Iya. tadi disebutkan Mbah Hasyim contoh sentralnya. Betapa Mbah Hasyim itu menerima gitu. Menerima dulu tentang dijajah. Menerima itu kan di kita 3T1 ya. Menerima itu kalau nggak nerima geger duluan, itu nggak bakal bisa sabar itu. Iya, betul. Mbak GP tadi daunnya kan Iya. gitu. Kuncinya Iya. sabar. Dan sabar itu wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Ndak akan tercapai kalau ndak khusyuk. Iya. Kemudian ya jadi angen-angen gitu ya. Semoga kita semua nanti dijadikan Allah orang-orang yang benar-benar mukmin lah. Amin, Amin. amin. Radikal mukmin. Dan ya betul juga yang bagi pedawukan tadi di puncaknya tadi itu, kalau sombong itu sangat tidak ketara dan juga bahaya. Sampai-sampai Allah itu dawuh di hadis qudsi ya, insya Allah, yang artinya itu sombong itu pakaianku, ojo digawe kan gitu, jangan dipakai, itu hanya milikku. Dan siapa-siapa yang sombong itu wah luar biasa Madarnya murkanya. Allah. Ya. Betul. Untungnya Pak, untungnya meskipun kita ini ya mungkin ya yang namanya manusia pasti adalah sombongnya, sedikit banyak itu pasti ada. Untungnya kita di Pak Pur belajar menerima, kita belajar mengikhlaskan, bersyukur, kemudian takbir itu. Setidaknya ketika kita dihinggapi sombong, kita menerima. Iya, ini saya sedang sombong ya Allah. Bagaimanapun juga, ya ini kelemahan kita kan gitu. Memang dari Allahnya. Cuma Allah itu nyangoni gitu loh. Dulu ketika Sayyidina Adam diturunkan ke dunia dengan kita taunya dengan kesalahan-kesalahan beliau lah. Allah nyangoni di surat Al-Baqarah itu di ayat ke-34 atau 5 itu kan Allah ngasih sangu ke Sayyidina Adam. Kamu turun ke dunia dan ini bekalnya. Apa itu istighfar? Nah, itu makanya Rasulullah mempraktekkan istighfar itu selama tidak kurang dari 70 kali sehari. Ini kan luar biasa. Kalau orang tidak mau menerima, kemudian tidak mencapai kadar sabar, saya kira istighfar itu wegah lah. Nah, terus kembali lagi tadi ke pembahasan 10 November itu. Yang saya refleksikan tadi itu, kalau nanti benar-benar kita sampai pada peperangan yang didahulukan Kanjeng Rasul itu, Akhir zaman. Perangnya Imam Mahdi itu, Mas. iya betul Mbah GP. Saya sangat menangkap pesan Allah melalui jenengan tentang peperangan itu, di mana saat ini kita sudah ada di posisi ini ya, Yahudi ke Warning. iya ke Al-Maqdis itu ya. Palestina itu kan warning, itu sudah warning. Nah betul, makanya kita benar-benar mesti inilah, apa yang sudah Allah kasihkan ke kita benar-benar kita pelajari. Betul. Ya meskipun sederhana, duduk timpu 20 menit, 10 menit, tapi itu sangat ini loh, sangat berpengaruh loh kepada ya kesadaran kita, pada sikap-sikap kita. Makanya wa innaha lakabiratun ilal khosyiin tadi saya kira akan menjadi ringan kalau kita bersama Allah. Sama kayak dawuhnya Allah di Quran surat apa itu Ar-Rahman kalau nggak salah ya, tentang menembus langit. Mbah Yayin nggih. Ya, Ila bisultan. illa bil sultan. Ila bisultan. Lah yang Ya mesti kita ayyuhalladzi ya ayyuhal ma'syarul jinni wal insi. ini tuh. Kamu akan mampu menembus sauntara langit, tapi hanya bisa kamu lakukan ketika kamu punya potensi sultan. Nah,
Itu Yang perlu makanya kita memahami Al-Quran itu jangan letterlek, jangan hanya satu konteks, tapi pakailah ia sebagai sanepan, sebagai perumpamaan. Tapi kalau panjenengan hanya mengambil pengertian yang nyel, akan terjebak dalam skenario-skenario yang pendek seperti yang sedang ada pada pikiran kita. Ambillah perumpamaan-perumpamaan bahwa peperangan itu nyata-nyata ada, tapi itu tidak akan ada. Karena peperangan itu adanya hanya di hati-hati kita. Bagaimana kita memerangi nafsu-nafsu kita untuk bisa bersama Allah akan lebih mulia dan skenarionya akan lebih nyata yang kita hadapi sehari-hari dan kehidupan yang akan datang. Karena hidup itu saat ini, di sini, tidak ada besok, tidak ada kemarin untuk meraih kebahagiaan itu. Itu pamungkas saya malam ini. Jadi jangan terjebak dengan pengertian-pengertian yang sanepan itu, karena banyak ayat-ayat Allah itu hanya bisa kita udari dengan perumpamaan-perumpamaan, kecuali bagi orang berpikirlah bagi hanya itu aja. Tapi yang nyata-nyata memang hanya sanepan. Tidak perlu kita takutkan seperti nanti akan terjadi perang Sampyo antara Kurawa dan siapa? Pandowo. Yang berperang dari hati kita akan sampai pada kondisi yang dikehendaki Allah, ketentraman, kebahagiaan dunia ini saat ini di sini. Kalau kita bisa memahami, mudah-mudahan itu aja saya kira tutup. Gimana Mas Dani? Kita tutup? Ya, mungkin saya melanjutkan sedikit saja Mbah. Jadi tentang Ilabi Sultan tadi. Mungkin kita selama ini menerjemahkan Ilabi Sultan itu dengan kekuatan ya. Tapi kalau kita sedikit menyelam ke dalam, ya itu penting. Bahwa As-Sultan itu ya zat tunggal yang selama ini kita gondeli, As-Somad itu. Iya. Nah, jadi mau nggak mau apa yang sudah kita pelajari memang benar-benar kita perlu istiqomai. Jadi nanti kalau kita memang persiapkan diri daunnya kita Rasulullah untuk itu direalisasikan oleh Allah, kita sudah siap insyaallah. Udah, mungkin hanya itu yang bisa saya petik Mbak GP terkait jagongan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak-bapak. Jadi saya mulai sadar kembali tentang hal urgent yang Rasulullah wanti-wanti dari dahulu sampai detik ini. Terima kasih dari saya, mungkin sementara itu dulu Mbah dan Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yayin, Waalaikumsalam. kira-kira cukup untuk diakhiri pertemuan. Mana orang diakhiri itu bablas terus itu. Asik. Asik masalah. Bersambung. Memang kalau kita berbicara sadar Allah kan tidak ada selesainya. Terpacu terus. Monggo Mbak Yayin. Di Fatihai. Dari suaranya. Oh, guys, satu putaran ini ada Mbak Maya Sajalah ini tadi ikut ini mau nyimpen ini Mbak. Mbak Maya. Iya Pak. Punten telat. Moga mau Maya. Apa-apa. Disapa dulu Mbak Yayin. Pak. Iya. Lain kali. Ya lain kali kalau ada lagi nanti saya gabung lebih awal. Saya lupa tadi lihat grupnya telat sekali. Ya jam 7 kurang seperempat. Jam 8 kurang Tiap seperempat. hari apa Pak? Rebu malam Kamis. Pak Pur tidak dihadirkan?
biasanya kalau beliau kerso biasanya monitor beliau itu. Karena sudah punya link sendiri-sendiri. Oke, Pak. Pak Pur biasanya malam Jumat itu. Iya. Ini Mbak Maya ini bertanya, jadwal kita itu kan malam Kamis. Saya nyimak dulu tadi karena lagi serius ngobrol, jadi saya nggak ikutan ngomong dulu. Karena terlambat. Iya. Gitu Mbak Yayin, monggo bisa lanjut, ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oke, sampai ketemu Mas Ma'ruf, Pak Edi, sampai ketemu di Bu Maya, Mbak Maya. Enggak. Bang, ada pertemuan. Suaranya tidak keluar Mbak Sayin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ya, Pak. Assalamualaikum.